Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Berjumpa kembali bersama saya channel Al Husain. Saya akan melanjutkan bacaan berkaitan kisah dari buku yang dikarang oleh Buya Hamka dari Perbendaharaan Lama bab ke-8. Subjudul Surat Sultan Alam Bagagar Syah dan Kecintaan Rakyat. Sejarah rupanya menghendaki lain. Cita-cita Sultan belum berhasil di waktu itu. Belanda mengetahui juga gerakan rahasia tiga segi ini karena surat edaran Sultan Regen Tanah Datar yang dikirimkan kepada yang dipertuan di Parit Batu. Tuanku sembah di Batang Sikilang dan tuanku di Air Batu menyampaikan seruan agar dengan serentak seluruh pemimpin, baik raja-raja atau penghulu-penghulu dan seluruh tuanku ulama agar bersatu mengusir Belanda. Disebutkan di dalam surat bahwa Sultan telah bersepakat dengan Sentot Muhammad Ali Basya, Raja Jawa dan tuanku Imam. Setengah dari isi surat Sultan itu berbunyi, kami mempermaklumkan kepada tuanku-tuanku dan semua penghulu bahwa semua yang telah diputuskan tempo hari wajib kita lanjutkan dengan segenap kekuatan supaya kita tidak menanggung kerugian. Di surat itu pun Sultan menyebutkan, kami yang dari Tiga Luhak telah bersatu dengan daulat yang dipertuan di Pagaruyung dan Ali Basya Raja dari Jawa yang telah kita muliakan seperti daulat yang dipertuan Pagaruyung jua adanya. Dan kita telah berjanji akan mengusir kompeni Belanda dari Tanah Datar hingga kita ada harapan akan hidup berbahagia. Karena Belanda telah mengetahui rasa ini dari mata-matanya yang disebarkan di seluruh front perjuangan, satu demi satu orang-orang yang dicurigai disingkirkan. Tuanku Alam Kototuo, seorang tuanku padri yang telah dipercayai Belanda, tetapi namanya terbuat dalam surat Sultan itu, ditangkap dan dipenggal lehernya. Tuanku nan cerdik, di Naras Pariaman yang terdapat bukti-bukti bahwa ia turut menghadiri pertemuan-pertemuan rahasia tiga segi itu yang berharap waktu lamanya telah dipercayai Belanda dan telah digaji, ditangkap pula lalu dibuang ke Betawi. Sentot Ali Basya diperintahkan segera berangkat ke Jawa, katanya untuk memanggil serdadu-serdadu yang baru, tetapi sesampai di Jawa diasingkan ke Bengkulu. Pada 2 hari bulan Mei 1833 Masehi, Sultan sendiri pun ditangkap oleh residen sipil dari militer Belanda, Letnan Kolonel Laut di Batu Sangkar di dalam satu pertemuan ramah di rumah residen itu sendiri. Pengawal-pengawal dan penghulu-penghulu yang mengiringkan Sultan tidak dapat berbuat apa-apa karena siasat penangkapan telah diatur begitu cerdik. Setelah itu Sultan diiringkan sebagai seorang tangkapan dari Batu Sangkar ke Padang dengan satu peleton terserdadu di bawah pimpinan seorang kapten Belanda. Akhirnya dibuang ke Betawi dengan suatu penghinaan yang tiada taranya, yaitu kaki Sultan dipasang kedua-duanya dengan kayu sempedak. Subjudul berikutnya adalah Kecintaan Rakyat. Kebesaran Sultan dalam hati rakyat Minangkabau setelah Sultan diasingkan tambah terasa. Meskipun Belanda mengatakan bahwa Sultan hanya regen Tanah Datar, bagi rakyat tuanku adalah raja belum pernah hilang dari hatinya. Bertambah tuanku dijauhkan dari mata mereka, bertambah tuanku bersemayam dalam ingatan mereka. Penangkapan Sultan menyebabkan perang berkobar lebih dekat. Negeri-negeri yang telah dikuasai Belanda langsung memberontak dan menyatukan diri dengan kaum Padri. Rajobo sendiri yang sedaulat dengan ikatan Rajo Tigo Selo dengan Sultan bersama dengan Rajo Sumpu Kudus memimpin sendiri pemberontakan di Tanah Datar. Kemudian beliau menggabungkan diri dengan kaum Padri, melanjutkan perjuangan beliau di Pangkalan Koto Baru. Setelah Rajo Buwo berangkat ke Pangkalan Koto Baru, perjuangan dipimpin oleh penghulu-penghulu di Pagaruyung sendiri.
Untuk mengejar pemberontakan-pemberontakan itu, Belanda mendatangkan penghulu-penghulu yang berpihak kepadanya dari Batipuh dan Simabur. Tidak sampai di sini, bahkan terjadi penyerbuan kaum Padri ke benteng Belanda di Guguk Sigandang. Disitulah pertempuran paling hebat. Setelah pertempuran yang banyak memusnahkan serdadu Belanda itu, banyak pemuka rakyat tertangkap, dihukum mati, dipancung leher. Pada 29 Juli 1833 Masehi, tidak cukup 3 bulan setelah Sultan diasingkan Belanda, telah dipenggal leher 11 orang pemuka adat, 3 orang pemuka padri kaum ulama, dan seorang hulu balang pemuka adat mereka. Ialah 1. Datuk Bandaro dari Gungnu, 2. Datuk Bandaro nan Gapuk Laras 8 Koto, 3. Datuk nan Gelek Koto Lawas, 4. Datuk Bandaro Putih Koto Lawas, 5. Datuk Bandaro Koto Baru, 6. Datuk Sinaro Panjang Air Hangat, 7. Rangkayo Tuo dari Singgalang, 8. Datuk Putih dari Singgalang, 9. Datuk Putih dari Pandai Sikat. Ulama yang bertiga ialah 1. Tuanku Mansiangan, bekas Panglima Umum pertama kaum Padri, kemudian menjadi pimpinan kaum Padri di 9 Koto, di 8 Koto. 2. Pakih Sulaiman, anak Tuanku Mansiangan. 3. Pakih Manggalang, murid beliau. Dubalang atau Hulu Balang yang seorang itu ialah Bagido di Aceh. Jumlah semua jadi 13 orang. 13-nya mendapat tuduhan yang sama, yaitu sekongkol dengan apa yang dinamai Regen Tanah Datar. Dalam komplotan hendak mengusir Belanda, Belanda tidak pernah menyebut yang di Pertuan. Kemudian tersebut lagi beberapa tuanku Padri yang tercatat sebagai pembela yang di Pertuan, yaitu Tuanku nan Gapuk di Kamang, Tuanku nan Pahit di Sari Lama Payakumbuh. Peperangan di Minangkabau bertambah berkorbar. Pusat Padri di Bonjol tidak juga dapat ditaklukkan. Akhirnya pada awal bulan September 1533 Masehi, Gubernur Jenderal J.C. Baud mengutus Komisaris Jenderal Van den Bosch untuk mencari penyelesaian. Demikianlah kisah dari yang ditulis oleh Buya Hamga berkaitan surat Sultan Alam Bagagar Shah dan kecintaan rakyat terhadapnya. Episode berikutnya saya akan membacakan subjudul berikutnya yang berjudul Syekh Ahmad. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.